Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 6. Kami akan memaparkan materi mengenai profiling peserta didik. Materi ini merupakan materi topik 3 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pemahamannya. Sebelum memulai pemaparan materi ini, perkenalkan kelompok kami beranggotakan yang pertama Fajar Sekar Fatimah, yang kedua Maria Salvahana, yang ketiga Lutfia Nur Azizah, dan yang keempat Muhammad Nadlir Mas'ud. Apakah kalian tahu apa itu karakteristik peserta didik? Nah, karakteristik peserta didik diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakteristik peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perancangan pembelajaran. Karakteristik peserta didik yang harus dipahami oleh pendidik yang pertama adalah karakteristik etnik. Etnik merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Data mengenai keberagaman etnis di kelas menjadi informasi yang sangat penting bagi seorang pendidik. Pendidik yang menghadapi peserta didik hanya satu etnik saja di kelasnya, tentu tidak sesulit yang multietnik atau berbagai jenis etnik. Berikut merupakan lembar observasi dalam mengamati karakteristik etnik peserta didik. Selanjutnya yaitu karakteristik kultural pada peserta didik. Karakteristik kultural ini merupakan karakteristik yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat dari peserta didik. Peserta didik tentunya berasal dari berbagai daerah yang memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang dihadapi oleh seorang pendidik merupakan kelas yang multikultural. Pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya atau di kelasnya. Sehingga seorang pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya tersebut dengan menerapkan pendidikan yang multikultural. Berikut ini merupakan aspek yang harus diamati dalam melakukan pengamatan karakteristik kultural pada peserta didik. Karakteristik berikutnya yang harus dipahami oleh pendidik pada peserta didik yaitu mengenai status sosialnya. Status sosial setiap anak tentunya berbeda. Status sosial ini meliputi pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah. Peserta didik dengan variasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Oleh karena itu, implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Berikut merupakan lembar observasi yang harus diamati dalam mengamati karakteristik status sosial peserta didik. Dari ketiga lembar observasi sebelumnya, jika pernyataan tersebut benar, maka pendidik dapat memberikan tanda centang pada pernyataan ya dan tidak pada pernyataan tidak jika memang tidak sesuai. Minat. Peserta didik memiliki minat belajar yang beragam dan perlu ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki. Minat belajar peserta didik dapat diketahui melalui indikator minat. Indikator minat meliputi yang pertama, perasaan senang, kedua, ketertarikan peserta didik, ketiga, perhatian dalam belajar, keempat, keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan yang kelima, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Berikut ini merupakan contoh dari lembar observasi minat belajar peserta didik. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Perkembangan kognitif
dibagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut ini. Yang pertama, taman kanak-kanak pada usia 5-6 tahun. Yang kedua, sekolah dasar pada usia 7-11 tahun. Yang ketiga, sekolah menengah pertama pada usia 12-14 tahun. Dan yang keempat, sekolah menengah atas 15-17 tahun. Perkembangan kognitif ini mengacu pada teori perkembangan Jean Piaget. Berikut ini merupakan lembar observasi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kognitif pada peserta didik. Kemampuan awal. Kemampuan awal atau bisa disebut entry behavior merupakan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik terlebih dahulu sebelum mendapatkan kemampuan tertentu yang baru. Cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu yang pertama dengan wawancara, yang kedua tes awal, yang ketiga analisis instruksional atau pembelajaran. Jenis pengetahuan awal yaitu pengetahuan bermakna tak terorganisasi, pengetahuan analogis, pengetahuan tingkat yang lebih tinggi, pengetahuan setingkat, pengetahuan tingkat yang lebih rendah, pengetahuan pengalaman, dan strategi kognitif. Berikut ini merupakan contoh dari lembar observasi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan kemampuan awal peserta didik. Gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditif, gaya belajar kinestetik, serta gaya belajar reading dan writing. Gaya belajar visual lebih menekankan belajar dengan melihat. Gaya belajar auditif lebih menekankan belajar dengan mendengar. Gaya belajar kinestetik lebih menekankan belajar dengan melakukan. Sedangkan gaya belajar reading dan writing lebih menekankan pada input berupa teks dan output berupa bacaan atau tulisan dalam segala bentuknya. Berikut ini adalah lembar observasi yang dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Motivasi. Motivasi kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri, yaitu motivasi ekstrinsik. Di samping itu, motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Berikut ini adalah lembar observasi yang dapat digunakan untuk mengetahui motivasi belajar peserta didik. Perkembangan emosi. Emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Atas dasar hal ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu membawa suasana emosi yang senang atau gembira dan tidak memberi rasa takut pada peserta didik. Untuk itu, bisa dilakukan dengan model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoy learning. Belajar melalui permainan, misalnya belajar melalui bermain monopoli pembelajaran, ular tangga pembelajaran, kartu kuartet pembelajaran, dan media sejenisnya. Berikut ini adalah lembar observasi yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan emosi peserta didik. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana anak itu berada. Hal ini dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Berikut adalah lembar observasi terkait perkembangan sosial yang memuat beberapa aspek. Perkembangan moral. Moralitas dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku. Kriteria nilai atau value moralitas yang berimplikasi pada takaran kualitatif meliputi baik buruk, benar salah,
pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak. Moralitas dalam diri peserta didik akan berubah sesuai tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Berikut adalah lembar observasi terkait perkembangan moral yang meliputi beberapa aspek. Perkembangan motorik. Perkembangan motorik berarti pertumbuhan fisik dan penguatan pada tulang-tulang dan otot-otot anak, kemampuan untuk bergerak dan menyentuh lingkungan sekelilingnya. Perkembangan motorik menurut Santrok di tahun 2011 dibagi menjadi dua. Yang pertama, motorik kasar, merupakan gerakan yang menggunakan otot besar dan membutuhkan banyak tenaga, seperti berlari, berjalan, dan melakukan lompatan. Yang kedua adalah motorik halus, merupakan gerakan tubuh yang menggunakan otot kecil dan memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan, seperti melipat, menggunting, dan merunci. Faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik dibagi menjadi tiga. Yang pertama, proses belajar mengajar, yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang digariskan oleh teori belajar yang diyakini kebenarannya serta dipilih berdasarkan nilai manfaatnya. Yang kedua, faktor pribadi. Menurut Singer yang dikutip oleh Amung Makmun dan Yuda M. Saputra di tahun 2000, ada 12 faktor pribadi yang mempengaruhi upaya pencapaian keterampilan, yaitu ketajaman indera, persepsi, intelijensi, ukuran fisik, pengalaman masa lalu, kesanggupan, emosi, motivasi, sikap, faktor-faktor kepribadian yang lain seperti agresivitas, kebutuhan berafiliasi dan perilaku ekstrim lain, jenis kelamin, serta usia. Faktor yang ketiga yaitu situasional, yang dapat mempengaruhi kondisi pembelajaran adalah lebih tertuju pada keadaan lingkungan, seperti tipe tugas yang diberikan, peralatan yang digunakan termasuk media belajar, serta kondisi sekitar di mana pembelajaran itu dilangsungkan. Berikut adalah lembar observasi terkait perkembangan motorik yang memuat beberapa aspek. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.